Ya, smart listener di era modern seperti saat ini, perempuan diharapkan untuk bisa menjadi sosok yang cerdas, tangguh, kuat, dan nantinya ini bisa menghasilkan ide dan juga kreativitas. Nah, Smart Listener di Smart Woman untuk sore hari ini, saya menghadirkan salah seorang perempuan yang dikenal dengan disiplin, tegas, dan juga dikenal dengan keramahan ya. Ya, sore hari ini saya bersama dengan Ibu Aci Suleman, Kepala Dinas DP 3A Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Mbak Mirsa serta pendengar Smart Listener dimanapun berada. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik di awal tahun ini meskipun cuacanya berubah-berubah ya, tapi yang diharapkan tidak berubah suasana hatinya. Tetap semangat Bu ya. Tetap semangat. Ya. Oke. Dan untuk hari ini Bu kita tentunya diharapkan untuk juga bisa memberikan inspirasi ya, sharing kepada perempuan-perempuan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, untuk di Smart Woman ini kita mempunyai tema bagaimana membangun perempuan yang cerdas dan juga tangguh tentunya ya. Kalau Ibu Aci saat ini melihat Bu, untuk perempuan-perempuan di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan di Makassar ini bagaimana Ibu melihatnya? Iya. Tentunya perempuan mempunyai potensi yang sangat besar ya. Kalau kita lihat juga dengan jumlah penduduk, maka potensi perempuan ini sangat besar. Di mana jumlah penduduk untuk Kota Makassar sendiri memang untuk usia dewasa dalam hal ini punya potensi besar. Kalau kita lihat lagi jumlah penduduk dari usia anak ini kan 18 tahun ke bawah, maka sepertiga dari jumlah usia penduduk itu adalah anak. Dan anak mempunyai potensi yang sangat besar yang harus berkembang juga cukup bagus karena di era saat ini memang generasi emas yang sangat diharapkan. Kalau kita melihat lagi dari segi potensi perempuan ini sangat variatif dan dinamis ya. Tinggal bagaimana kita sebagai perempuan untuk bisa meningkatkan kapasitas perempuan. Dalam hal ini di era digitalisasi tentunya juga perempuan diharapkan memang mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, utamanya untuk pengasuhan positif pada anak. Ya, jadi kalau saya ditanya lebih kepada melihat bahwa perempuan itu sebagai orang tua dalam keluarga, bagaimana dia memberikan pengasuhan yang positif untuk anak-anaknya, perempuan selain sebagai ibu dalam rumah tangga, perempuan juga sebagai madrasah pertama untuk anak-anaknya. Ketika anaknya baru lahir, maka pola untuk mendidik itu tergantung dari orang tuanya. Jadi madrasah pertama untuk anak-anaknya adalah ibu dan istri dalam keluarga. Ya. Oke, ini peran perempuan ini sangat luar biasa gitu ya, menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya dan juga ini menjadi sosok penyemangat ya untuk keluarga tentunya. Tentu ini merupakan hal yang tidak mudah ya Ibu Aci ya. Kalau melihat untuk saat ini tantangan para perempuan ini untuk bisa menjadi madrasah bagi anak-anak, kemudian menjadi penyemangat ya untuk keluarga, apa sih yang menjadi tantangan Ibu untuk perempuan-perempuan? Iya, tentunya tantangannya semakin lama, semakin berkembang, semakin besar juga tantangannya ya. Kalau kita lihat tantangan saat ini adalah kemampuan untuk berliterasi digital. Karena saat ini kita tidak pungkiri bahwa arus digitalisasi sangat besar ya. Malahan untuk mengkanter sendiri hoaks-hoaks yang masuk, baik itu di media sosial ataupun di media lainnya, ini juga merupakan tantangan terbesar. Apalagi kalau kita lihat fakta dan realitas saat ini, terjadi kekerasan, ya, kekerasan pada perempuan, kekerasan pada anak, dan kalau kita lihat lagi dari jenis dan ragamnya kekerasan itu, yang dulunya rentang waktu 5 tahun terakhir ini kekerasan fisik selalu berada di urutan pertama, tapi kita lihat 3 tahun terakhir ini kekerasan fisik mulai bergeser.
yang terjadi saat ini adalah yang muncul adalah kekerasan seksual. Iya. Artinya dengan adanya kekerasan seksual ini menjadi alarm. Ini menjadi peringatan untuk kita sebagai ibu, sebagai perempuan, begitu banyak yang mengancam di sekitar kita. Nah, kalau kita berbicara fakta dan realita yang terjadi saat ini, kekerasan seksual ini lebih berpotensi terjadi kepada anak. Entah dia berada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan sekitarnya, maka potensi-potensi itu bisa terjadi dimanapun. Tinggal bagaimana kita orang tua lebih kepada bagaimana menjaga anak tak. Di Makassar sendiri punya program yang namanya program Jagai Anak Tak. Program Jagai Anak Tak ini adalah sebagai upaya mitigasi sosial yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk lebih melihat kepada pemenuhan dan perlindungan kepada anak. Jadi terpenuhi dulu hak-haknya anak. Apa itu hak-hak anak? Termasuk di dalamnya adalah hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk berpartisipasi, hak untuk mengemukakan pendapatnya, hak untuk mendapatkan identitas, dan hak-hak lainnya yang harus dipenuhi. Nah, kalau kita berbicara tentang perlindungannya, otomatis perlindungan secara keseluruhan untuk anak, untuk tidak terjadi kekerasan kepada anak. Itu memang harus dilakukan ya Ibu Haji ya. Nah kalau kita lihat ya untuk saat ini Bu, kalau kita melihat ya peran dari perempuan ya di sektor formal kemudian informal ya, peran perempuan ini kan sangat luar biasa begitu Bu. Perempuan juga sendiri itu banyak mengisi posisi-posisi yang cukup strategis begitu ya. Nah tentu ini juga menjadi motivasi nih untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana nih. Kira-kira Bu, untuk bisa juga mengambil peran strategis ya di bidang pekerjaan, bagaimana untuk bisa meningkatkan keterlibatan perempuan Bu Haji? Iya, jadi kalau kita lihat indeks pembangunan gender yang ada di Kota Makassar, memang ini melampaui dari rata-rata nasional dan rata-rata provinsi. Kalau kita lihat keterlibatan perempuan di politik sendiri, ini sudah hampir mencapai kuota dari perempuan 30%. Jadi kalau kita bilang angka yang ada saat ini adalah 26,8%. Artinya sedikit lagi untuk memenuhi keterlibatan perempuan di partai politik. Ini juga kita berharap bahwa di tahun 2024 nantinya keterwakilan perempuan untuk masuk di DPR ini lebih besar lagi. Jadi otomatis ini kan yang tahu tentang isu permasalahan yang terjadi terhadap perempuan ini kan perempuan sendiri. Jadi bagaimana kita mendorong sesama perempuan untuk mereka masuk di dalam DPR sehingga suara-suara perempuan lebih didengar, lebih terwakili nantinya. Kalau kita lihat lagi indeks mengukur untuk keterlibatan perempuan di dunia profesionalisme ini malahan angkanya sudah cukup besar ya, 45%. Artinya apa? Kalau kita lihat sendiri dari pemerintah Kota Makassar saat ini memang untuk menduduki eselon 2 ini, kalau kita lihat kesetaraan gendernya ini sudah bisa diukur. Di dinas PU yang notabene biasanya ditempati oleh laki-laki, ya, kepala dinas PU ini adalah seorang perempuan. Iya, kalau kita lihat lagi lingkungan hidup yang otomatis untuk segala permasalahan yang terjadi di Kota Makassar, baik itu permasalahan sampah atau permasalahan tentang lingkungan hidup ini dipimpin juga oleh kepala dinas perempuan lingkungan hidup, dan dinas kesehatan juga adalah kepala dinas perempuan. Jadi memang kalau dari segi profesionalisme perempuan di bidang pemerintahan ini sudah cukup bagus angkanya, sudah mencapai. Belum lagi perempuan yang bekerja di sektor swasta. Ini kan kalau kita lihat manajer-manajer, direktur di bank, ini memang sudah berimbang antara laki-laki dengan perempuan. Artinya memang kalau melihat dari segi kesetaraan gender ini sudah bagus. Dan kita berharap memang keterlibatan perempuan di dunia manapun memang sudah harus lebih baik lagi, sehingga angka kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak ini bisa ditekan. Kalau bisa harapan saya zero kekerasan yang terjadi di Makassar lah untuk saat ini. Amin. Bu, kalau kita lihat ya untuk peran perempuan juga saat ini kan, itu kan biasanya kalau kita berpikir ya perempuan itu
ya di dapur ya, memasak, kemudian mengurus urusan rumah tangga begitu kan. Nah sebenarnya mereka tuh bisa mempunyai apa ya peluang untuk bisa lebih mengasah diri mereka. Nah kira-kira apa nih yang para perempuan bisa lakukan, Bu? Iya, saya masih menganut falsafah yang perempuan bisa di sumur, bisa di dapur, bisa di kasur, itu masih berarti buat saya. Artinya peningkatan kapasitas perempuan juga bisa dilihat dari situ, dikaitkan dengan profesionalisme perempuan. Yeah. Kalau kita melihat falsafah dari sumur, kenapa sebelum menikah kamu harus bisa tuh ada istilah kan yang kamu harus bisa 3 kali atau 7 kali ya mengitarin itu sumur, dapur dan kasur baru boleh menikah. Artinya apa? Sumur itu adalah sumber-sumber pendapatan perempuan. Artinya ketergantungan perempuan kepada suaminya itu boleh dikatakan kalau dia sudah sangat mampu dalam hal ini untuk kemandirian perempuan, maka dia tidak bergantung pada suaminya saja, tapi membantu penghasilan keluarga. Kalau kita lihat falsafah sumur ya, kalau kita lihat dari dapur adalah bagaimana mengelola ekonomi keluarga. Ya, dalam hal ini bagaimana dia mengelola pendapatan suami untuk dijadikan pemenuhan gizi untuk anak-anaknya serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sedangkan kalau kita lihat falsafah dari kasur adalah bagaimana meningkatkan ya tingkat keharmonisan dalam keluarga. Ditambah lagi kalau perempuan lebih meningkatkan daya saing, termasuk di dalamnya adalah kapasitas dirinya. Jadi tidak hanya sumur, dapur dan kasur, tapi dia lebih bisa dalam hal ini lebih bisa untuk kemandirian perempuan. Jadi falsafah sumur, dapur dan kasur itu masih eksis lah untuk saat ini. Malahan itu masih bisa dijadikan panutan untuk peningkatan daya saing perempuan. Dan kalau sebagai perempuan sendiri memang sudah harus meningkatkan kemandirian perempuan. Jadi tidak terlalu bergantung dalam hal ini kepada keluarga, tapi bagaimana dia bisa membantu menopang kehidupan keluarganya. Iya. Oke. Kita akan break dulu ya, Bu Aci, dan pastinya nih smart listener, kita juga ingin tahu dong ya untuk keseharian dari Ibu Aci nih ya. Ibu sebagai pemimpin juga ya di salah satu instansi pemerintah Kota Makassar. Kita akan tahu juga nih gimana sih tipsnya. Baik guys, smart listener, Anda jangan kemana-mana, Smart Woman akan kembali hadir sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di Smart Woman dan kita masih bersama dengan Ibu Aci Soleman ya. Baik, kita masih lanjut lagi nih Bu ya. Oke. Ibu Aci ini kan sebagai salah seorang pemimpin ya di salah satu instansi pemerintah Kota Makassar nih ya. Sebagai seorang perempuan, tentunya Ibu Aci juga banyak mempunyai bawahan pria gitu ya. Ibu Aci sendiri gimana nih menempatkan posisinya ya, baik itu pada saat ada masalah, kemudian pengambilan keputusan ataupun kebijakan, itu seperti apa Ibu? Iya. Kalau kita lihat dari segi kepemimpinan perempuan, tentunya memang kita harus juga meningkatkan kapasitas diri ya. Karena kami juga untuk terpilih menduduki jabatan ini melalui proses juga, termasuk di dalamnya proses lelang. Dan berbicara untuk bawahan laki-laki maupun perempuan sebenarnya sama juga, dalam artian bahwa mereka mempunyai kedudukan yang sama. Tinggal melihat bahwa potensi-potensi, tantangan, serta peluang-peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi. Jadi kalau saya menempatkan pada posisi, kalau memang dia sudah harus dimarahin dalam hal ini jika melakukan kesalahan, ya marah aja sesuai dengan porsinya. Ya, dalam hal ini kalau saya marah itu hal yang biasa.
hal yang tidak biasa kalau saya nggak bisa marah sebenarnya. Itu yang dipertanyakan ya. Iya, Ya. jangan sampai saya memendam perasaan saya sendiri padahal sudah harus dikeluarkan ya. Jadi kalau Iya. saya porsi marahnya tetap ada, iya. Hmm. Tapi bagaimana lebih kepada solusi permasalahannya. Hmm. Kalau ada masalah, solusinya seperti apa? Sudah harus diselesaikan dong dengan secepatnya. Jangan ditinggal diam-diamkan. Jangan sampai juga diam itu tidak menyelesaikan masalah. Iya. Iya. Marah pun juga kalau sesuai dengan porsinya ya tidak apa-apa kalau menurut saya, dan itu adalah hal yang wajar untuk perbaikan dari kinerja organisasi. Jadi kalau saya untuk memarahi bawahan dalam hal ini perempuan ya sama saja, nggak apa-apa. Kalau memang mereka tidak sesuai dengan pekerjaan yang harus dikerjakan atau waktu yang tidak berkesesuaian dengan tenggang waktu yang harus dilaksanakan, itu adalah hal yang wajar kalau marah. Ya, itu biasanya berapa lama sih Bu? Kan marahnya beda ya. Kalau di kantor sama di rumah beda Bu. Kalau di Gimana? rumah saya nggak punya tempat untuk mencurahkan. Itu gimana? Iya, selama itu ditegur dengan hal yang baik bahwa ini sudah harus diselesaikan, terus punya solusi dari permasalahan itu nggak masalah. Jadi kalaupun marah ya panggil aja di ruangan, kelirunya di mana, Iya. solusi yang bisa diajukan seperti apa. Kalau misalkan dia sudah bisa menyampaikan, Bu, letak kesalahannya seperti ini, saya mengakui diri saya salah, saya akan memperbaiki ya. Lanjutkan dengan artian bahwa ini sudah harus mendapat perbaikan-perbaikan yang sudah seharusnya. Oke, jadi pada saat ada hal yang ingin disampaikan itu tetap ya diberikan masukan ya, dan juga bagaimana untuk perbaikan ke depannya ya Bi ya. Sudah harus marah itu harus disertai dengan solusinya. Jadi kalau cuma marah saja tanpa ada solusinya ya itu adalah hal yang keliru juga. Jadi yang marah disertai dengan jawaban-jawaban dari kemarahan itu atau penyelesaian dari permasalahan yang menyebabkan marah itu ya nggak masalah. Oh gitu ya. Ya, saya juga ingin nanya juga nih Ibu Aci ya. Ibu Aci terpikir nggak sih kalau akhirnya itu suatu saat menduduki posisi strategis di pemerintahan? Iya. Terpikir nggak sih? Jadi pada saat saya selesai kuliahan, ini kan saya kuliahannya memang di sekolah kedinasan. Ya, jadi cita-cita awalnya adalah bagaimana saya bisa menjadi lurah saat itu. Iya, jadi ini cita-cita awal. Bahwa saya harus memimpin satu kelurahan. Jadi alhamdulillah itu terlewati, tahapan itu terlewati. Setelah tahapan lurah, berpikir lagi untuk selangkah ke depannya. Jadi memang sudah harus punya cita-cita, karena tanpa cita-cita pun itu kita akan selalu berada di zona nyaman. Dan itu juga zona nyaman itu juga tidak terlalu bagus kan, karena kami selalu, kalau saya sendiri, saya selalu punya cita-cita yang saya harus wujudkan. Iya. Jadi untuk cita-cita pun jadi kepala dinas ini memang saya juga harus meningkatkan kapasitas diri saya. Iya. Jadi pada prinsipnya adalah long life education. Sepanjang hidup saya harus belajar. Tidak ada kata berhenti untuk tidak belajar. Jadi apapun permasalahannya itu memang sudah harus dipelajari. Oke, itu yang menjadi motivasi ya oleh Ibu Aci ya. Bu, menjadi seorang wanita karir gitu kan, kemudian pada saat pulang ke rumah gitu Ibu Aci, gimana sih untuk pembelajaran untuk anak-anak di rumah nih? Ini gimana Bu? Kan biasanya anak-anak juga suka protes kan? Ya, Ibu kerja terus, ini bagaimana saya? Kan begitu biasanya. Ibu Aci sendiri bagaimana nih untuk bisa lebih lebih dekat dengan anak-anak? Apa yang dilakukan Bu? Iya, ini ada manajemen waktu juga sebenarnya. Iya, jadi dengan adanya manajemen waktu, kita sudah bisa memperkirakan. Misalkan saya harus bangun di jam 4:30. 4:30 itu saya sudah harus prepare. Apa-apa saja prepare-nya, termasuk adalah bagaimana saya memberikan bekal untuk anak saya ketika dia berangkat ke sekolah. Setelah itu sampai di kantor pun juga
ya tetap yang namanya menjadi orang tua tetap kita mengontrol yang namanya anak-anak ya. Sudah makan nak, sudah kerja PR, ini lagi di mana. Jadi kontrolnya itu meskipun saya tidak tatap muka karena anak saya yang pertama juga sudah kuliahan dan kami beda kota, jadi saya tetap mengontrol lewat video call ya. Ini juga rutin saya laksanakan untuk mengetahui curhat-curhatnya walaupun lewat telepon. Iya, saya kan juga harus tahu curhatnya, masalah apa yang dihadapi, apakah dia lagi happy atau lagi sedih atau lagi apa, saya juga harus tahu. Jadi lebih kepada sebenarnya adalah manajemen waktu, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai ibu, sebagai teman ataupun sebagai sahabat dalam keluarga. Oke, Bu, tentu ini juga sangat penting ya untuk diketahui untuk apalagi untuk generasi millennials, kemudian untuk perempuan-perempuan yang tentunya ke depannya ini juga berpikir ya untuk kelak ini menjadi seorang profesional juga nih. Mungkin untuk Ibu Aji sendiri nih ya, apa sih yang memang harus mereka tingkatkan ya untuk perempuan-perempuan yang ada saat ini yang mendengarkan kita nih, Bu? Iya, kalau saya ditanya lebih kepada pendidikan sebenarnya. Iya, jadi sekolah itu sudah harus kita berpikir karakter, Ibu? Iya. Pendidikan karakter pun juga perlu. Tapi yang pasti pendidikan disertai dengan iman dan takwa. Ya, jadi itu sudah harus seimbang sehingga kebahagiaan kita pun juga jangan kebahagiaan semula. Iya. Jadi untuk perempuan-perempuan yang ada di Kota Makassar dan seluruh Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa selalu untuk mau belajar. Entah itu belajar hal yang biasa, misalkan kita menemukan resep baru yang lagi hit, ya kita harus tahu bahan-bahan apa yang ada di dalam situ, bagaimana mengelolanya. Itu hal yang sederhana. Kalaupun juga ada ilmu baru, ya kita juga harus mengetahui, ataupun ada aplikasi baru dalam HP, setidaknya kita paham lah, kita tahu, ya. Entah itu belajar dari orang yang lebih dewasa dibanding kita, ataupun anak kita, tidak ada salahnya. Yang pasti ada keinginan untuk selalu belajar. Itu ya yang pastinya, Bu ya. Belajar terus ya. Oke, baik. Ada apa ya? Ada motivasi, untuk motivasi dari Bu Aci sendiri, siapa sih yang memotivasi Ibu nih hingga bisa seperti saat ini, Bu? Iya, motivasi terbesar saya untuk saat ini adalah suami, ya. Karena suami memberikan saya kesempatan, peluang dan waktu untuk berkarir. Itu merupakan motivasi terbesar, karena cukup dengan dia mengiyakan saya untuk berkarir, itu adalah motivasi yang luar biasa buat saya. Karena saya berpikir banyak perempuan di luar sana yang tidak didukung oleh suaminya, tidak didukung oleh keluarganya untuk berkarir. Saya ini alhamdulillah syukur luar biasa, karena suami juga ikut membantu, anak-anak juga ikut memberikan motivasi untuk saya berkarir, walaupun kami berjauhan dengan lain kota, tapi dia sangat mensupport untuk kegiatan-kegiatan saya saat ini. Iya. Bisa nggak? Bapaknya bisa masak nggak? Iya kan? Iya. Kalau kita sebagai wanita karir kan seperti itu, Bu ya, kita terlambat pulang kan? Tahu-taunya sudah ada makanan di meja. Kan kalau soal makanan di era sekarang ini, gampang ya? Gampang. Iya. Bikinnya pakai mulut, atau bikinnya pakai pencet-pencet HP aja, itu kan udah langsung tersedia, ya. Tapi yang pasti memasak pun juga tetap menjadi sekali-sekali hobi, mungkin ya. Memasak itu tetap menjadi hobi buat saya. Malahan hobi nomor satu saya itu adalah mencoba makanan dan memasak. Ya, baik. Kita sudah sampai hampir di penghujung acara nih, Bu. Untuk Ibu Aci nih, apa yang ingin disampaikan untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, di Makassar ini, Bu Aci? Iya. Jadilah penyemangat untuk dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu, karena kesuksesan itu perlu didukung oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke. Jadi tetap ya untuk terus belajar ya, dan tentunya ini dukungan dari keluarga itu sangat penting ya, Bu ya. Iya. Baik. Baik, terima kasih untuk Ibu Aci Soleman ya untuk kehadirannya di sore hari ini, Ibu ya. Iya.
Terima kasih Mirsa, saya diundang di Smart FM sore hari ini. Semoga ini juga bisa menginspirasi untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana untuk tetap bersemangat, tetap tetap belajar walaupun itu tidak dilalui oleh pendidikan formal, karena belajar dimanapun itu juga tetap memberikan arti tersendiri untuk peningkatan kapasitas diri kita. Oke, tetap semangat ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Aci Sulaiman, Kepala Dinas DP3A Kota Makassar. Dan ya, Smart Listener, demikian untuk ngobrol kita ya bersama dengan Ibu Aci Sulaiman, Kepala Dinas DP3A Kota Makassar di Smart Woman. Demikian Smart Listeners, sekali lagi saya Mirsa Arianti dan juga Ibu Aci pamit ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.